Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati para habaib, para alim, para asatidz, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, Al-Habib Zahir Bafagi, Haji Anang, kemudian Haji Khairon, serta para tokoh, para asatidz lainnya, juga wabil khusus kepada yang berbahagia yang pada malam hari ini adalah walimatul khitan, yaitu Kahlil Al-Mair Ibrahim bin Yudi Hartono yang berbahagia, dan seluruh keluarga besarnya serta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang mulia ini, walimatul khitan. Yang ini bukan sekedar tradisi, ini bukan sekedar seremonial biasa, namun ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan khitan untuk kedua cucunya, yaitu Al-Hasan dan juga Sayyiduna Husain, yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan khitan itu berbagai macam hikmah yang seandainya kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, semua daripada yang apa Allah perintahkan kepada kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita duduk, kita menghadiri undangan, sekaligus kita mengaji bersama-sama untuk menambah wawasan kita, untuk menambah ilmu pengetahuan kita, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengatakan qul rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala mengkhitabi Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, qul, katakan wahai kekasihku Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Allah Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala meminta, Allah memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Nabi Muhammad untuk menambah ilmu beliau dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dengan cara ikhtiar, usaha, dengan cara berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Oh, saya Beb udah berkeluarga, jadi nggak perlu sama ilmu lagi. Nggak ada. Kemuliaan ilmu itu tidak hanya diperuntukkan untuk mereka yang duduk di pondok pesantren saja. Kemuliaan ilmu itu bukanlah milik anak-anak yang sekolah di madrasah saja, tapi ilmu itu didapatkan dari semua tempat dan semua orang yang bisa kita ambil satu manfaat daripada mereka. Berbicara tentang ilmu dan bagaimana perhatian ilmu
maka ada satu pepatah yang terkenal di kota Tarim. Di sini ada yang pernah atau pernah dengar nama Tarim? Sering ya dilakukan ya. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Syairillah. Itu kita dengar kota Tarim aja kita rindu sama Tarim. Bagaimana kalau antum datang ke kota Tarimnya? Dan itu bukan berlebihan. Coba kalau ada orang yang pernah ke Tarim, antum tanya gimana sih keadaan kota Tarim? Dan kita ini gak akan menyangka bahwasanya semua apa yang menjadi kebiasaan kita di Nusantara ini, itu kalau kita bandingkan sama semua negara yang ada di Arab, itu ternyata kita paling mirip sama kota Tarim. Provinsinya namanya Hadramaut, negaranya namanya Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah muji Yaman. Ketika Nabi di kota Madinah itu kedatangan rombongan dari Yaman, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-iman Yaman, wal fiqhu Yaman, wal hikmah Yamaniyah. Ilmu itu di Yaman, fikih itu Yaman, dan juga hikmah itu di Yaman. Dan subhanallah, karena kebetulan al-faqir saya sendiri itu, saya alhamdulillah tahadutsan bin ni'mah 8 tahun saya belajar di kota Tarim, yang sebelumnya saya menimba ilmu di pondok pesantren di Jawa Timur namanya Pondok Darul Lughah wa Da'wah di kota di Raji, Bangil, Pasuruan. Selesai studi di Bangil, saya berangkat ke Tarim di Darul Mustafa, asuhan daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ketika saya menginjakkan kaki saya pertama kali di kota Tarim, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kaget, saya heran. Ternyata posturnya orang Tarim sama dengan posturnya panjenengan semuanya ya. Tinggi besar gitu ya. Tinggi besar ya. Gimana? Ternyata kayak panjenengan seperti. Bahkan saya ini ya maklum ya, namanya santri awam ya, baru waktu itu saya ketemu dengan orang yang posturnya, mohon maaf, di sini ada orang Madura nggak ada? Badan apa sobung? Banyak ki. Nikah talangkong ki. Jangan tersinggung ki. Nikah bada orang dak pendek kasaki. Kalau pendek identik sama Madura itu pendekar biasanya ya. Jadi jangan tersinggung yang pendek-pendek ya. Jadi ketemu sama orang yang modelnya saya pikir ini orang Madura. Dan kebetulan Allah ngasih satu kelebihan kepada saya bisa bahasa Madura. Itu saya anggap sebuah kelebihan itu. Kenapa? Karena saya ketika mondok di Raji di Bangil, saya sempat masuk ke pasar di kota Bangil. Itu kemudian saya menggunakan bahasa Madura. Itu yang jual ibu-ibu kaget. Ye, ya manggilnya kan ye bisa bahasa Madura ye, engki. Akhirnya saya dikasih gratis belanjaannya, nggak bayar. Alhamdulillah, ini faedahnya bahasa Madura ini ya. Ketika sampai di Tarim, saya ketemu dengan orang yang saya pikir orang Madura ini, saya ajak bahasa Madura. Dia heran, dia bingung. Dia bilang, saya bukan orang Indonesia. Dia pikir saya pakai bahasa Indonesia. Saya orang Tarim. Ya Allah, mohon maaf, saya salah alamat ini ya. Kenapa? Karena memang sebagian besar mereka itu, ya bukan semuanya ya, sebagian mereka itu vis-visnya kayak orang-orang Indonesia ya. Pakaian seperti antum, pakai baju takwa, baju koko, pakai sarung, pakai peci. Ya.
Dan posturnya ya seperti antum-antum sudah kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika kita yang datang dari Indonesia itu kita langsung berbaur sama mereka. Kita sudah menyatu dengan mereka. Ya, dan bahkan kalau saya perhatikan tradisi bahkan cara pembacaan maulidnya, cara pembacaan burdahnya, cara pembacaan beberapa qasidah itu ya sama dengan di Tarim. Jadi makanya saya berani mengatakan satu daerah di Arab yang paling mirip sama kondisi di Indonesia, di Nusantara itu kota Tarim. Bahkan mereka ini ya mereka senangnya pakai sarung. Jadi mereka ini sarung itu didatangkan dari Indonesia. Kalau sampian buka kamus bahasa Arab, kemudian kita menginginkan kalimat sarung itu namanya izar. Izar, sarung. Tapi izar ini nggak berlaku di Tarim. Bahasa setiap hari mereka tidak menggunakan kalimat izar layaknya di tempat-tempat yang lain. Mereka lebih senang menggunakan kalimat sarung ya. Bukan sarung, pakai sorung ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada bentuk muzakkar, ada bentuk jamak. Ya bukan muzakkar, mufrad ya. Ada bentuk mufrad, ada bentuk jamak. Mufrad itu satu, jamak itu banyak. Kalau kita kan enggak. Dalam bahasa Indonesia itu bentuk tunggal ya tunggal, bentuk jamak maksudnya gini. Rumah. Ya. Kalau rumah itu kan bentuk tunggal. Kalau jamaknya apa? Rumah-rumah ya, gampang ya. Laki satu, laki-laki banyak apa? Laki-laki. Artinya dalam bahasa Indonesia ini dimudahkan begitu ya. Nah, tapi dalam bahasa Arab itu ada bentuk mufradnya, ada bentuk jamaknya. Ya. Kalau saya bilang gini, saya beli 10 sarung ya tetap kalimatnya sarung gitu ya. Saya beli 100 sarung, 5 sarung tetap kalimatnya sarung, bentuknya itu sama. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Satu contoh, baitun itu rumah. Tapi kalau rumah-rumah apa? Bukan baitun lagi. Apa? Buyutun. Perumahan. Ya. Satu contoh apa lagi? Apa lagi? Banyak. Mobil, sayyaratun. Kalau sudah jamak, sayyarat. Seperti itu. Ternyata sampean kalah sama orang Tarim ya. Orang Tarim itu sudah bisa memodifikasi kalimat sarung dalam bentuk jamak. Kalau satu itu sarung, kalau banyak apa? Bukan sarung-sarung mereka bilang, sawaring. Sampean kalah sama orang Tarim ya. Jadi nanti kalau bilang saya beli 10 sarung, bukan, saya beli 10 sawaring ya. Nah itu orang Tarim seperti itu. Mereka punya bentuk jamak. Bukan orang Tarim aja, tapi semua dalam bahasa Arab seperti itu. Tetapi mereka menggunakan untuk kalimat izar itu bukan izar tapi sorung. Yang ingin saya sampaikan di Tarim, kembali kepada topik kita masalah pendidikan. Di Tarim itu ada satu istilah yang sangat melegenda. Apa itu? Dikatakan oleh sebagian ulama syawari'. Ya. Nah, ini kembali lagi. Kalau syari' itu jalan. Kalau jalan-jalan ya, maksudnya tempat-tempat ya, syawari'. Ya. Jalan apa? Ahmad Yani, syari' Ahmad Yani, jalan Ahmad Yani. Tapi kalau jalan-jalan artinya syawari'. Syawari' Tarim syaikhun liman la syaikhalah. Jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru. Jalanannya aja bisa mengingatkan kita kepada ilmu. Jalanan di Tarim aja bisa ngajarkan kita tentang adab, tentang akhlak. Bagaimana dengan ulamanya? Sehingga ini dijelaskan oleh mereka para ulama, yang dimaksud dengan jalanan Tarim itu adalah di saat ada seseorang yang di kota Tarim mereka tinggal, kemudian mereka berlaku satu hal yang melanggar bukan syariat tapi melanggar etika
maka semua yang ada di jalanan tersebut akan menegur orang tadi. Ya. Jadi yang dimaksud dengan jalanan tarim adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru. Di saat kita melakukan hal yang tidak senonoh, yang tidak sesuai dengan etika dan adab sekalipun, maka semua komponen masyarakat yang ada di jalanan tadi itu akan menegur kita, akan diajarkan mana akhlak yang paling bagus, akan ditunjukkan tentang adat istiadat mana yang sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma para ulamanya yang menegur kita, bukan cuma para gurunya menegur kita, bukan hanya santrinya, tetapi semuanya, pedagangnya iya, supir taksinya iya, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka majelis kita ini bukan sekedar majelis biasa, tapi ini adalah majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatin setiap hari duduk, hadir undangan khitan, hadir undangan akikah, hadir undangan daripada maulid. Apa pesan-pesan yang bisa kita ambil lalu kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang selalu menambah bendahara ilmu kita, ya, pembendaharaan ilmu kita. Dikatakan utlu bil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mana? Dari buayan, dari sejak kamu lahir. Ketika anak kecil itu baru lahir, Allah secara naluri, secara natural Allah meletakkan di dalam akalnya anak kecil, di dalam pemikirannya mereka, untuk mereka belajar daripada orang tuanya, daripada orang-orang yang di sekitarnya. Belajar dari buayan sampai kapan? Sampai sukses gitu, sampai udah jadi bos. Ya enggak. Beb, saya udah jadi bos, Beb. Saya udah umur 40 tahun, Beb. Saya udah sukses, Beb. Berarti udah cukup ilmu saya? Tidak. Ya. Di dalam Islam kita itu dianjurkan untuk tetap belajar kepada siapapun, di tempat manapun, sampai ajal menjemput kita, sampai kita menuju liang lah. Ini poin yang pertama, hadirin. Ya, jadi pentingnya kita belajar, jangan pernah merasa gengsi. Saya gengsi, nggak mau, ini bukan level saya. Ini majelis-majelisnya ini nggak satu circle dengan saya, enggak. Kita apa? Kita pengen mendapatkan keberkahan ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ini Ahmad bin Hanbal ini murid yang paling alim daripada Al-Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal ini sampai-sampai dikatakan nasirus sunnah wal jamaah. Ini adalah orang yang paling getol membela ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Sampai dikatakan di antara manaqib beliau ini bukan hanya orang yang mahir dalam ilmu fikih, bukan hanya mahir dalam ilmu syariat, tapi beliau ini punya satu kitab hadis namanya Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Musnad itu dikatakan beliau hafal, ya. Beliau hafal di luar kepala itu hadis sebanyak 1 juta hadis. Berapa? 1 juta hadis, bayangin hadirin. Ya, Ahmad bin Hanbal ini yang sudah ilmunya luar biasa, yang bahkan usianya sudah sepuh. Beliau ini setiap keluar daripada rumahnya itu beliau selalu membawa mahbarah. Mahbarah itu tempat tinta. Ya, sampean zaman mungkin sekitar 10 tahun 20 tahun yang lalu pernah nggak lihat film Cina? Itu kalau mereka nulis pakai apa? Pakai tinta, ya, pakai kuas, ya. Demikian kurang lebih di zaman itu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini tiap keluar itu bawa tinta. Itu setiap ada manfaat, ada faedah, ada ilmu yang didapat, maka beliau akan tulis. Pernah satu ketika beliau itu bukan disindir, ya, artinya ada seorang anak muda yang menanyakan tentang kok sampai segitunya
Kata si pemuda, ya Imam, anta fi hadzal maqam. Engkau di makom Anda yang menjadi imam besar, ya, orang yang sangat alim, dan engkau fi hadzal sin. Engkau di usia yang udah sepuh seperti ini, engkau masih membawa mahbarah ke barat ke timur. Apa enggak cukup? Jangan terlalu lebay ya, mungkin bahasa seperti itu. Jangan terlalu lebay ya. Keluar bawa ini, buat tulis segala macam. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, kemudian dilekangkan dalam sejarah dengan tinta emas. Apa yang beliau sampaikan? Ma'al mahbarah ilal maqbarah. Bersama tempat tinta sampai saya masuk ke dalam kubur, saya akan terus belajar. Itu pesannya beliau. Ya, jadi kita Bapak, siapapun kita, setinggi apapun kita atau sesibuk apapun kita, jangan menutup hati kita lalu kita mengatakan, udah saya nggak usah belajar lagi. Tidak, harus setiap hari ada ilmu yang didapat, entah itu dari ustadz, entah itu dari mungkin anak kita yang mereka belajar di sekolah lalu dia mengatakan, ayah kata guru saya begini, kata guru saya begitu. Itu ilmu buat kita. Ya, kemudian yang kedua yang saya sampaikan yang berkaitan dengan acara kita pada malam hari ini, yaitu khitan. Kepada Dinda Kahlil, insyaallah mudah-mudahan menjadi khitan yang berkah, karena ini berkaitan dengan sunnah. Mudah-mudahan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Islam satu agama yang telah mengkonsep kehidupan daripada pemeluknya, dari bangun tidur sampai akan tidur, semua telah diatur oleh Islam. Tarakana Rasulullah ala manhaj safin. Rasul tidaklah meninggal dunia, melainkan telah meninggalkan untuk kita satu jalan hidup yang suci, satu jalan hidup yang lurus. Tidak ada, kata Nabi, satu amaliyah pun daripada kebaikan melainkan aku telah tunjukkan kepada kalian, kata Nabi. Tidak ada satu jalan buruk pun melainkan aku telah larang kalian untuk kalian ikuti. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya, antum semua yang hadir di sini, kelak kita semua akan berharap dekat dengan Nabi Muhammad. Terkadang Bapak Ibu mohon maaf, kita ini ngerasa kita jauh sama Nabi. Ya, terkadang kita ngerasa nggak butuh sama Nabi. Tapi nanti, wallahi, saya berani bersumpah, tidak ada satu orang pun yang mereka pernah hidup di dunia, atau satu malaikat pun yang mereka diciptakan yang tinggal di langit sana, melainkan nanti di yaumil akhir mereka berharap mereka akan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ada di majelis maulid, jaga adab kita. Kalau kita ada di majelis maulid, kita hadirkan ruh beliau. Orang-orang bersalawat, kita ikut bersalawat. Kenapa? Siapa tahu ini salawat kita yang terakhir. Salawat itu adalah satu amalan yang tidak sama dengan amalan yang lain. Ini semua karena kemuliaannya Nabi Muhammad SAW, sehingga para ulama ketika mereka mensyarahkan, mereka menjelaskan tentang fadilah daripada salawat, diantaranya mereka mengatakan, kalau kita sholat, apakah Allah sholat? Kalau Allah haji, Allah perintahkan kita haji, Allah haji? Nggak ada. Sholat, haji, sedekah, silaturahmi itu perintah Allah, tapi Allah tidak melakukannya. Tapi khusus satu amal ibadah, satu perintah, sebelum Allah perintahkan kepada kita, Allah melakukannya lebih dulu. Ibadah apa itu? Yakin? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Oh, ini Sahibul Hadrah ini hafal semua. Innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan Allah dan seluruh para malaikatnya yusalluna bersalawat kepada Nabi lebih dulu, baru Allah perintahkan kepada kita. Apa lanjutannya? Ya ayyuhalladzina sallu wa sallimu, baru Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam sebaik-baik salam kepada Nabi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap amal soleh yang dilakukan kemudian ada unsur riya. Apa itu riya? Pamer, pengen dipuji ya. Kalau nggak ada orang sholatnya 1 menit ya, 1 menit ya. Sampean pernah hadir sholat tarawih? Pernah ya. Sholat tarawihnya berapa menit? Berapa jam? Normalnya setengah jam, 40 menit ya, 1 jam ya. Ini ada 10 menit selesai, 23 rakaat. Mau? Hah? Belum selesai sudah amin, belum rukuk sudah amin ya. Tidak ada tumak ninahnya ya. Rukunnya terbengkalai. Udah, kita tidak usah ikut yang seperti itu ya. Ya. Jadi sholat itu adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau setiap amal ibadah tersebut kemudian di situ ada unsur riya, pengen dipuji, entah itu sholat, zakat, haji, puasa, jihad, kalau di situ ada unsur riya, pengen dipuji, maka amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu amal ibadah. Apa itu? Bersolawat. Walaupun kita pengen dipuji sama orang, kita pengen dibilang soalim dan lain sebagainya, tetap Allah terima karena kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Bapak Ibu, usahakan kalau ada majelis seperti ini, kita bareng-bareng ikut bersolawat, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara sunnah Nabi Muhammad selain khitan apa lagi? Khitan sunnah Nabi Muhammad. Bahkan yang pertama kali khitan Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Usianya berapa? 80 tahun ya. Di sini ada yang belum khitan? Ada? Ada. Nah, yang belum khitan dia khitan. Itu Nabi Ibrahim khitannya umur 80 tahun. Perintahnya Allah Ta'ala turun, usia beliau 80 tahun. Selain khitan apa sunnah yang berkaitan dengan anak kecil? Aqiqah sunnah. Apa lagi? Khitan sudah, aqiqah sunnah. Apa lagi yang berkaitan dengan anak kita? Apa lagi? Ibu-ibu, apa lagi? Apa sunnah Nabi apa? Hah? Tahnik, Masya Allah. Siapa ibunya itu? Hah? Ibu pernah punya anak? Ditahnik anaknya. Tahnik. Ini ada yang penasaran. Kalau akikah itu apa? Nyembelih kambing. Kalau tahnik itu apa? Tahnik itu kita datang ke orang alim, ke orang soleh, kemudian anak kita itu ditahnik mulutnya. Itu sunnah Nabi Muhammad. Itu dia ambil sebagian kurma ya, kemudian dikunyah kurmanya, kemudian kurmanya diberikan kepada si bayi ngalap daripada berkah. Itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi? Kasih nama yang baik. Siapa namanya? Michael Jordan ya. Kasih nama yang baik. Kenapa? Karena ada satu hadis yang mengatakan, perbaguslah nama kamu dan nama anak kamu, karena mereka akan dipanggil dengan namanya dan dengan nama bapaknya. Ada satu orang ya, itu namanya, ini kejadian ya, namanya Syaiton ya. Ketika ditanya ganti namanya, kenapa? Oh tidak, ini saya ngambil daripada Al-Quran katanya. Karena di ada syaitan, tanya dulu sama kiai. Jadi kalau sampian Allah anugerahkan anak Bapak Ibu, yang pertama kita itu pasrahkan sama guru-guru kita
sama orang alim, sama para kiai, orang-orang soleh. Kenapa? Karena mereka ketika memberikan nama, maka mereka melihat dengan mata batin mereka. Mereka bermohon kepada Allah, mereka memberikan yang terbaik, kasih nama yang baik. Namanya bagus ini, Kahlil. Kemudian diakhiri dengan Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim. Kasih nama yang baik. Apa lagi selain itu? Kasih pendidikan yang baik. Ya. Sebelumnya kalau masih baru lahir, apa adzan di telinga kanan, iqamah di telinga. Ada pertanyaan, Beb, saya usia 50 tahun, kayaknya saya nggak pernah diadzanin, Beb ya. Kapan adzannya? Pas sampean mati nanti ya. Mati diadzanin nanti ya. Jadi sunnah ya. Ini anak saya mana ini? Hasan ini lahirnya di Tarim, Pak. Itu ketika istri saya baru melahirkan. Karena kalau di Tarim itu kalau perempuan ya perempuan dokter yang nanganin. Itu saya dipanggil, saya nggak bisa masuk karena yang nanganin perempuan semuanya. Ketika Hasan anak saya baru lahir, saya dipanggil. Jadi mereka udah paham, dipanggil. Kamu adzan anak kamu, saya adzankan di telinga kanan, kemudian di telinga kiri iqamah. Adzan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Kemudian ada lagi tambahannya. Satu amalan dari para orang-orang soleh, kalau punya anak, bacakan di telinga anak kita surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum, sampai akhir singkat. Itu bacakan di telinga kanan anak. Itu bacakan kalau bisa 3 kali. Apa faedahnya? Si anak itu tidak akan berzina sepanjang hidupnya sampai meninggal dunia. Dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tambahan lagi. Tadi itu inna anzalnahu ya. Bacakan di telinga kanan kalau sampean punya anak yang belum dibacakan, bacakan nanti ya. Bacakan nggak apa-apa, walaupun sudah usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bacakan. Dengan pengharapan semoga Allah jaga mereka dari perbuatan zina. Kemudian agar mereka punya hati yang luas. Kadang-kadang ada anak yang apa ini? Oh, kalau kata orang barat tuh meler ya. Tahu meler ya. Meler tuh apa ya? Nakal itu mesti standar. Ini meler ini berarti pada bapaknya ya. Seperti bapaknya meler, nakal, di atasnya nakal lagi lah. Itu kalau bisa Bapak Ibu pegang dadanya si anak, kemudian bacakan surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Ya, bacakan Alam Nashrah Laka Sadrak wa wada'na anka wizrak. Bacakan dengan pengharapan semoga dada mereka nanti ketika mereka udah dewasa dijadikan dada yang lapang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering memaafkan ya, baik sama orang, tidak suka menjelekkan orang, punya hati yang bersih. Itu barokah daripada surat Al-Insyirah. Kemudian yang terakhir, berikan pendidikan yang baik. Islam tidak melarang. Mau kita kasih pendidikan yang paling tinggi sampai mereka jadi profesor, mungkin mereka sampai jadi insinyur, jadi pejabat, jadi apa lagi? Businessman. Nah ini wajah-wajah businessman semua ini ya. Ini kalau saya lihat wajahnya senang semua ya, nggak punya utang ini ya. Betul? Salah ya. Wajahnya bahagia, oh ini berarti bos-bos semua ini ya. Ini mobilnya banyak ini ya. Punya sampean ini ya. Parkir di sini ya. Oh banyak mobilnya ini ya. Ini baru pertama saya ada majelis sampai ada truk, bawa truk tuh ya. Bukan ya, ini disewakan ya. Oh, tapi pikir punya sampean ya. Boleh kita niatin anak kita jadi apapun, cuman satu syaratnya. Jangan tinggalkan ilmu agama.
Kenalkan mereka kepada Tuhan mereka, kenalkan kepada Rasulullah, kenalkan dengan para ulama, kenalkan dengan adab, dengan tata krama, dengan etika semenjak mereka kecil. Hadirin, jangan kita sungkan untuk kita, oh itu masih kecil anak saya, biarin usia mereka usia nakal. Enggak, bukan seperti itu konsepnya. Tegur dengan teguran yang baik, bukan dengan cara marah, bukan dengan pus-pus. Nah, ini pus-pus ini bahasa Timur Tengah ya, pus-pus ya. Kalau pus-pus itu Bapak bahasa Madura, mukul tapi pakai bukan rotan, apa ya? Sapu lidi, pus-pus ya. Karena bunyinya pus-pus gitu ya. Berikan ilmu apapun, tapi jangan lupakan ilmu agama. Dan kita jangan pernah ngerasa, oh anak saya masih kecil bib. Justru mereka saat mereka usia kanak-kanak, mereka cepat untuk belajar, cepat untuk merubah sikap mereka. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Riwayat daripada Al-Imamul Bukhari yang terjadi kepada Rasulullah SAW dengan anak tirinya. Beliau menikah dengan seorang perempuan yang punya banyak anak, namanya Ummu Salamah. Karena abahnya si suami Abu Salamah ini gugur fisabilillah, anaknya banyak, sedih ya. Ummu Salamah ini sedih. Kenapa? Ditinggal sama suami yang luar biasa tanggung jawabnya. Sampai-sampai dia mengatakan, siapa yang bisa menggantikan engkau wahai suamiku? Siapa yang lebih baik daripada engkau? Gak ada. Ternyata dipinang sama Nabi Muhammad yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Nasibnya daripada Ummu Salamah baik ya. Ummu Salamah ini punya anak dari suami pertama, namanya anaknya Umar. Itu Umar lagi makan sama Nabi Muhammad ya, dekat sama Nabi, namanya anak kecil. Bahkan ini riwayat beliau yang meriwayatkan sendiri. Kata Umar mengatakan, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saat aku masih kecil, aku diasuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatish fi sahfah. Pada saat makan, tangan saya itu bergerilya ya. Sampai enggak pernah lagi makan, ayamnya di sana, itu tangannya ke sana. Kadang-kadang, nah itu ditarik ya, tarik ya. Ya, pakai kayu ya, didekatkan ya. Ya udah. Kalau jauh tinggalkan. Ini Nabi ketika ngelihat anaknya tangannya ke sana ke sini ya, Nabi menegur. Negur bukan benci, hadirin. Negur dengan cinta. Negur dengan sopan santun. Ini bahasa Nabi bukan kepada sahabat, anak kecil, tapi Nabi menjaga lisannya. Menegur karena cinta, karena pengen si anak itu tertanam di dalam dirinya akhlakul karimah, etika adab, makan bersama orang tuanya, makan dengan mereka yang lebih tua, dan ini menjadi cara makannya sampai nanti dia meninggal. Ketika tangannya gerilya, ditegurlah sama Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Ya ghulam. Nabi mengatakan, wahai anak kecil, bukan setan ya. Hah? Di sini sering ya? Setan kakek. Hah? Bajingan maksudnya. Ya Allah, kalimat setan, bajingan ya. Apalagi? Banyak sudah ya. Kata-kata yang tidak pantas disematkan bahkan kepada orang yang ahli maksiat pun itu nggak boleh kita ucapkan kalimat demikian, apalagi sama anak kita. Itu ucapan orang tua adalah doa. Ibu tahu, bapak ibu tahu sampian kalimat bahlul, kamu nih bahlul. Tahu bahlul? Apa bahlul? Bodoh kan? Itu sebetulnya bahlul itu pintar. Cuman karena orang Arab itu mereka nggak pengen bilang anaknya bodoh, padahal mereka bodoh. Mereka menggunakan pintar untuk anaknya. Ya Allah, nak pinter kamu, padahal bodoh. Kenapa? Saking berharap dengan kalimat pintar, anaknya jadi pintar sungguhan. Itu doa.
Sampai ke sini kalimat bahlul berubah arahnya. Kita salah paham ketika orang Arab bilang sama anaknya bahlul kamu nak, itu maksudnya pinter kamu nak, padahal betulan bahlul, cuman dia tidak pengen mengatakan kamu tuh bodoh nak, dibilang kamu tuh pinter. Oh, orang Indonesia bilang oh berarti bahlul tuh bodoh berarti ya. Sampai sekarang jadi bahlul jadi bodoh gara-gara kita ini. Alhamdulillah ya. Terus kalau saya di pondok dulu, itu saya waktu awal-awal saya belajar di Dalwa dulu ada istilah yang kurang enak kalau saya dibilang Allah yahdik. Ente ini Allah yahdik. Saya pikir kalimat Allah yahdik itu ungkapan negatif. Ternyata apa artinya? Allah yahdik ente ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Doa. Jadi hindari kalimat-kalimat syaitan, apa lagi? Setan, kakek, bojing, kakek ya, dan lain sebagainya. Ungkapkan dengan kalimat yang baik. Nabi Muhammad gimana caranya? Ketika beliau berbicara dengan anak tirinya Umar, ya ghulam, wahai anak kecil. Ya, kalau dibahasakan bahasa Bali apa? Gus ya, Gus ya. Apa lagi? Macam-macam ungkapan yang baik. Yang pertama nasihat Nabi, samillah, bacalah sampean kalau makan baca apa? Tidak baca bib terakhir bacanya nanti. Kenapa? Ada dalilnya. Kalau ada orang lupa baca bismillah, kemudian dia teringat di terakhir, belum habis nih, kemudian dia baca bismillah awalahu wa akhirahu, itu muntah itu setannya. Ya, saya pengen dia muntah duluan ya. Biar muntah dulu bib, nanti gak usah baca bismillah dulu ya. Jadi kalau bisa baca bismillah. Kata Nabi Muhammad, samillah, baca bismillah. Kenapa? Karena kalau makanan diawali dengan bismillah, itu menjadi setiap suapnya menjadi ibadah, suapnya menjadi keberkahan, dan setiap suapnya menjadi obat buat kita. Yang kedua, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Di sini makannya apa? Kanan semua, ada yang kiri. Kira-kira makan apa kita pakai tangan kiri? Ada nggak kira-kira? Iya, rawon kirinya kero, tahu isi kirinya lom. Itu rubah ya. Walaupun kecil, remeh, kalau kita ngikutin sunnah Nabi, ya Allah ini sunnah Nabi walaupun cuma lombok. Ya. Jangankan lombok, sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jangankan lombok yang kelihatan warnanya hijau merah, nanti barang siapa yang mengerjakan kebaikan keburukan sekecil dzarrah itu seperti biji atom yang tidak terlihat kecuali menggunakan alat kecil, khairan syarran, nanti yarah akan terlihat di hari kiamat. Maka kalau orang makan tahu isi lalu pakai kanan, ngikutin sunnah Nabi walaupun tidak terbiasa, biasakan karena ini sunnah Nabi Muhammad. Memang nggak pas di hati ya. Kemudian makan pakai garpu ya, sendok kanan, garpu kiri. Sekarang lebih heboh lagi ini ya. Kalau kita di restoran ada pisau ya, pisaunya di kanan, garpunya di. Kenapa? Ngikuti bule ya, bulenan sampean ya. Bukan bully, bulenan. Tahu bulenan? Panuan ya. Gak usah ikut yang macam-macam, ikut sunnahnya Rasulullah SAW, akan bahagia sampean, akan menjadi orang yang dekat. Apa kata Nabi Muhammad? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil ma'il jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku maka dia cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku maka dia bakal tinggal dengan aku di surganya Allah. Amin Allahumma. Yang terakhir kata Nabi Muhammad, kul mimma yalik, makanlah apa yang dekat dengan kamu. Ya Allah, ajib, luar biasa. Nabi ngajarkan kepada anak kecil hanya beberapa kalimat. Ya ghulam samillah, baca bismillah. Kul biyaminik, makan tangan kanan, makan yang dekat dengan kamu. Beberapa kalimat. Tapi apa kata si anak? Wa fama zalat tilka ti'mati ba'd. Dari dulu sampai saya dewasa sekarang itulah cara makan saya.
seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita ngikutin sunnah Nabi Muhammad, kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan adinda kita Kahlil Almair Ibrahim serta ayahnya Yudi Hartono serta ibunya dan seluruh keluarga besarnya dan seluruh yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah kabulkan semua hajat kita. Semoga tidak ada yang keluar dari majelis ini melainkan semua dosanya diampuni oleh Allah, melainkan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dijadikan orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Yang punya utang ya Allah lunaskan hutang mereka ya Allah. Yang punya tunggakan lunaskan tunggakan mereka ya Allah. Jadikan mereka semua kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan meminum dari telaga Kautsar beliau langsung dari tangan beliau yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Becalang, kepada Bapak Kaling dan seluruh ikhwan yang telah membantu mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan fid dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Alhamdulillah, demikianlah untaian mutiara hikmah yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan